Bisa dicerna dengan baik kan? Begini ya. Ini kan ada ayat Tuhan itu ada di diri manusia. Iya. Terus yang menjadi pertanyaannya, duluan mana ya manusia dengan Tuhan adanya itu? Maksudnya gimana? Kan ada ayat Tuhan itu Iya, ada udah di diri tahu. manusia. Tapi maksudnya Kira-kira duluan mana adanya manusia dengan Tuhan itu yang namanya Tuhan? kalau duluan manusia terus Tuhan itu apa? Berarti sudah menyatu di manusianya ya? Hah? Ya kalau Tuhan, kalau manusia lebih dulu berarti kan nggak ada pencipta. Berarti keberadaan Tuhan itu baru ada sesudah manusia. Kenapa ada pikiran semacam itu? Ya, melihat tadi antara telur dan ayam. Kira-kira duluannya mana? Itu pikirannya saya gitu. Salah sampai memahami metafor telur dan ayam. Iya. Bukan di sana. Di sana jangan ini di sini. Yang berbicara tentang makan ya, Iya. bukan tentang telur dan ayam. Iya. Oh, makan. Ya, tentang makan. Kita kan tentang menikmati telur tadi kan. Iya. Yang tidak menceritakan tentang dulu mana telur dengan ayam. Iya. Ya. Yang menggunakan metafor telur dan ayam bukan dalam pengertian mana yang lebih dulu, tapi dalam artian saat ini kita sedang makan telur. Kalau kita membayangkan mungkin makan di fried chicken, Iya. katakanlah bukan ayam lah atau yang lainnya yang lebih baik dari telur, ya supaya enggak terbingungkan dengan istilah dulu mana telur dengan ayam, bukan, arahnya enggak ke sana. Iya. Ya. Yang dimaksud adalah apa yang kita hadapi saat ini, maka nikmatilah. Lupakan semua keinginan. Kalau ada manusia yang sudah terperosok ke dalam permasalahan tadi, itu apakah bisa untuk mengentas dari situ ya, untuk mencapai kebahagiaannya? Ya ada yang kemudian berlarut-larut, akhirnya terjerumus dan akhirnya sampai nggak tahu jalan kembali. Ya itu. Seolah-olah kebahagiaan harus dikejar. Ya, yang dia kejar adalah keinginannya. Kenyataan yang dia hadapi dia lupakan. Sehingga manusia lupa bersyukur. Dan manusia kan keinginan kadang-kadang lebih besar daripada kenyataan yang dimiliki. Kita berusaha ketika kita mendapatkan, katakanlah ketika kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, ketika kita dapat, katakanlah kita dapat hadiah sepeda motor, sepeda ontel ya. Terus kita bilang, wah kok sepeda ontel ya? Nah, aku pingin sepeda motor. Dengan keinginan dengan keinginan munculnya sepeda motor, sepeda ontel jadi nggak bernilai. Coba kalau kita nggak punya keinginan apa-apa, tiba-tiba dapat sepeda ontel, senang nggak coba? Jadi kalau dalam keadaan jernih, kita tidak punya keinginan apapun, kemudian tiba-tiba muncul ada sepeda ontel, maka sepeda ontel itu menjadi besar nilainya. Begitu dapat sepeda motor, pengen punya mobil. Sepeda motor nggak ada artinya apa-apa. Begitu yang datang mobil, pengen pesawat. Terus gitu ya. Terus kita selalu kekurangan. Padahal yang disebut kekurangan itu karena apa? Karena keinginan sampean lebih besar dari kemampuan sampean. Dan manusia akan terus kekurangan kalau keinginannya lebih besar dari keadaan yang sampean miliki. Apa itu nanti berhubungan dengan nasib ya? Jelas, yang orang semacam itu kan merasa bernasib buruk. Oleh karena itu yang menentukan nasibmu bukan Tuhan juga, tapi diri sampean sendiri dalam memperlakukan kenyataan ini. Ya kalau yang katanya
semuanya sudah tertulis sebelum kita dilahirkan itu ya. Apa itu yang dimaksud tertulis? Ya perkara nasib. Ya. Istilah tertulis itu bisa bermakna dua. Artinya pada kehidupan sampean bisa pada kelahiran sampean dalam kehidupan saat ini, sampean tidak serta-merta datang dalam keadaan bersih. Sampean datang dalam kehidupan saat ini, sampean membawa buah yang pernah sampean tanam di masa lalu. Buah yang sampean tanam masa lalu itulah seolah-olah merupakan kehidupan, inilah buah yang harus sampean terima dari tanaman masa lalu sampean. Oh, berarti meneruskan segala tindak tanduk yang dulu ya. Buahnya, hasilnya. Iya. Jadi sampean nggak bisa memilih, harus menerima semua buah dari tanaman masa lalu sampean, pahit atau manis. Itu yang dimaksud dengan bahwa seolah-olah semua sudah tertulis. Kata-kata tertulis itu kan hanya untuk menggambarkan. Kemudian mengenai nasibmu dalam kehidupan saat ini, itu pun juga tergantung pada pola pikir. Bagaimana sampai mampu mengendalikan keinginan-keinginan sampai. Kita mengalami hidup kembali itu agar kita mampu melihat kembali di mana kekeliruan di masa lalu kita. Dengan keadaan kekinian kita rasakan ini sebuah penderitaan atau tidak, itu kan sebuah peringatan pada kita bahwa apa yang kita tanam di masa lalu itu salah. Bagaimana kita mengubahnya dalam kehidupan saat ini? Jadi itu ada hubungannya ke reinkarnasi ya. Bahasa Inggrisnya reinkarnasi, bahasa Jawanya sumimbal lahir, bahasa Hindunya punarbawa, ya. Sedangkan Al-Quran mengatakannya apa? Mengatakannya demikian. Pertama-tama aku ciptakan kamu dari tanah. Tapi kata-kata tanah itu sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris nggak ada kata tanah. Dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Arab hanya ada satu kata, earth. Earth seringkali diartikan bumi atau tanah. Nah, jadi pertama-tama aku ciptakan kamu dari bumi atau di bumi, lalu kutiupkan ruh. Kemudian kuwafatkan kamu dan kubangkitkan kembali di bumi ini. Kuwafatkan kamu dan kubangkitkan kembali di bumi ini. Nah, arti kata dibangkitkan itu gimana? Itu yang disebut lahir kembali. Sudah wafat masa dibangkitkan lagi ya Pak? Cuma dipahami orang-orang seringkali dibangkitkan lagi di akhirat katanya. Ya memang benar-benar di akhirat. Yang namanya akhirat adalah kehidupan kita masa depan. Kehidupan masa depan yang disebut akhirat tadi, kalau kita alami ya hari ini juga. Kehidupan saat ini juga kalau kita alami. Sama seperti hari ini dan besok. Kita nyebutnya besok. Tapi ketika kita mengalaminya, apa kita menyebutnya besok? Kan sekarang juga. Yang namanya besok nggak pernah ada. Begitupun yang namanya akhirat nggak pernah ada. Dia hanya gagasan saja sebelum kita mengalaminya. Karena pada saat mengalaminya bukan akhirat lagi tapi kehidupan saat ini.